wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari Jumat yang penuh berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, haruslah kita banyak-banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu berlimpah sepanjang hidup kita. Bahkan saking banyaknya pemberian nikmat olehnya tak terhitung sampai detik ini. Tak jarang manusia yang saking sibuknya tak dapat menyempatkan diri untuk hanya mengingat daripada pemberiannya itu. Itu merupakan sikap yang patut untuk kita perbaiki setiap harinya. Maka dari itu sifat sabar merupakan bagian dari proses perbaikan diri kita. Hadirin Jumat rahimahumullah. Orang yang bersabar akan merasakan ketenangan, keleluasan berpikir, dan kedalaman menganalisis masalah. Dengan kesabaran, seseorang akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap segala kerugian yang mungkin menimpa dirinya karena kekeliruan yang tidak dapat diperhitungkan. Selain itu, orang yang bersabar akan memperoleh banyak teman dan mudah melakukan pendekatan kepada orang lain, sekalipun mereka membencinya. Sabar memiliki dua pengertian. Pertama, sabar yang berarti lapang dada dan tabah dalam menghadapi berbagai kasus, problematika dan musibah dan ujian yang menimpa dirinya. Contohnya, seorang petani menunggu panen padi. Sebelum memanen, dengan sabar dia merawat tanamannya. Sebelum padi menguning, dia senantiasa mengairi tanah dengan teratur, memupuk dan menyianginya. Dia juga menghadapi gangguan-gangguan pada padinya, seperti serang hama, tikus, banjir, dan yang lainnya. Semua itu dia hadapi dengan tabah dan ikhlas, walaupun terkadang mengalami kegagalan. Kedua, musabarah atau sabar yang berarti tabah dan teguh dalam menghadapi persaingan. Teguh mempertahankan prinsip serta tabah dalam menjalaninya. Contoh, anak-anak yang bersaing dalam memperoleh nilai pelajaran, teman-temannya mendapatkan nilai B, sedang ia ingin memperoleh nilai A, maka dia akan belajar lebih rajin. Sabar juga ada dua macam. Pertama, sabar dalam melaksanakan agama Allah, baik dalam melakukan perintahnya maupun menjauhi larangannya, dan juga menjauhi dorongan hawa nafsu yang tidak baik. Kedua, sabar menghadapi orang lain yang merugikan kita. Jika menghadapi perlakuan yang tidak adil, dihina, dan dilecehkan oleh seseorang, hendaklah kita bersabar untuk tidak membalasnya dengan hal yang serupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itu yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran surat An-Nahl ayat 126. Apa balasan yang setimpal bagi orang-orang penyabar? Pahala membunuhkah? Saya tidak berani mengatakan beberapa banyak kuantitas pahala dari Allah terhadap mereka yang penyabar. Bahkan Allah pun tidak memberikan angka yang pasti. Kalau dalam matematika mungkin disimbolkan dengan 3 titik. Simbol titik itulah menunjukkan arti tanpa batas. Begitulah balasan bagi para penyabar yang tertulis dan terbukti dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah pun mempermudahkan mereka mengejar kelimpahan dalam kehidupan ini. Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang berjiwa sabar akan mudah mengendalikan perusahaannya, organisasinya, dan keluarganya. Interaksi dengan orang lain berjalan dengan baik, tidak ada cekcok. Justru mereka membangun persahabatan, saling menghargai perbedaan, bermusyawarah dan toleran. Buahnya, mereka mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Ini adalah modal baik untuk bekerja sama. Mau tak mau, rezeki pun mengalir dengan deras. Bukankah dengan mengikat tali silaturahmi dengan orang lain dapat mengencangkan aliran rezeki dan memperpanjang umur? Selain pahala dan kelancaran rezeki, kesabaran pun mendatangkan pesona karismatik di mata manusia. Saya teringat sebuah peristiwa di zaman baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat
sahabat sedang duduk berdiskusi, tiba-tiba seorang Arab Badui menghampiri masjid. Kehadirannya membuyarkan konsentrasi para sahabat. Namun Rasulullah SAW terlihat tetap tenang sambil menatap sang Badui. Tidak disangka orang itu membuang air kecil di pojok masjid. Sontak saja suasana di masjid memanas. Para sahabat terlihat emosi, seolah-olah mereka tak tahan lagi untuk segera menghabisinya. Rasulullah SAW pun mengulurkan tangannya, memberikan isyarat tetap tenang. Biarkan dia dan siram di atasnya bekas air seninya, satu wadah air atau setimpa air. Sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk mempermudah dan bukan untuk